datang di Saitop Media, belajar tuntas anti galau. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan listrik. Nah, hambatan listrik kita pernah mendengar resistor. Ya, resistor itu gambarnya adalah seperti ini. Resistor atau penghambat adalah suatu komponen dengan bahan konduktor yang dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai hambatan tertentu. Fungsi resistor ini antara lain untuk mengatur kuat arus, mengatur tegangan, dan membagi potensial listrik. Elemen pemanas pada setrika, kompor listrik, pengering rambut merupakan resistor. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada suatu penghantar. Perubahan hambatan penghantar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang, luas penampang, suhu, dan jenis bahan. Untuk panjang, ketika kawat penghantar pertama lebih besar daripada kawat penghantar kedua, hasilnya adalah hambatan kawat penghantar pertama lebih besar daripada hambatan kawat penghantar kedua. Hal ini berarti hambatan berbanding lurus dengan panjang penghantar. Untuk luas penampang, ketika luas penampang kawat pertama lebih kecil daripada luas penampang kawat penghantar kedua, maka didapatkan hambatan kawat penghantar pertama menjadi lebih besar daripada hambatan kawat penghantar kedua. Hal ini berarti hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kemudian suhu. Ketika kawat penghantar pertama dipanaskan lebih besar daripada kawat penghantar kedua, maka hasilnya adalah hambatan kawat penghantar pertama lebih besar daripada hambatan kawat penghantar kedua. Berarti hambatan berbanding lurus dengan suhu. Kemudian jenis bahan, ketika panjang, suhu, dan luas penampang konstan pada dua buah kawat namun berbeda jenisnya, sebagai contoh akan menghasilkan bahwa hambatan kawat aluminium lebih besar daripada kawat tembaga. Hal ini berarti hambatan bergantung pada jenis bahan. Berdasarkan atas hubungan ini, maka akan diperoleh R sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis satuan ohm meter, L panjang penghantar satuan meter, A luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Resistor dapat dibuat dengan menggunakan hubungan ini. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa setiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda, seperti terlihat pada tabel berikut. Untuk bahan konduktor misalnya perak, hambatan jenisnya 1,59 kali 10 pangkat 8. Kemudian tembaga 1,72 kali 10 pangkat 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar. Jika suatu penghantar dengan jenis yang berbeda dipanaskan pada suhu tertentu, maka didapatkan grafik. Sebagai contoh di sini adalah pemanasan terhadap
kawat penghantar perak, tembaga, dan emas itu ketika dibuat grafik antara hambatan jenis Rho terhadap suhu mutlak dengan satuan Kelvin itu adalah menghasilkan sebagai berikut. Nah, hambatan jenis kawat konduktor akan berubah jika terjadi perubahan suhu. Itu kesimpulan dari grafiknya. Nah, perubahan hambatan jenis ini sebanding dengan perubahan suhunya, sehingga delta Rho sama dengan Rho 0 dikalikan alfa dikalikan delta T, atau Rho T sama dengan Rho 0 dikalikan 1 plus alfa delta T. Seperti diketahui bahwa hambatan R berbanding lurus dengan hambatan jenis Rho. Dari persamaan R sama dengan Rho L dibagi A, ya kan? Jadi kan R sebanding dengan Rho, maka perubahan hambatan menjadi delta R sama dengan R0 dikalikan alfa dikalikan delta T, atau RT sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa delta T, dengan keterangan Rho T adalah hambatan jenis pada suhu tertentu dengan satuan ohm meter, Rho 0 adalah hambatan jenis mula-mula dengan satuan ohm meter, delta Rho adalah perubahan hambatan jenis satuannya ohm meter. RT adalah hambatan pada suhu tertentu dengan satuan ohm, R0 hambatan mula-mula dengan satuan ohm, delta R perubahan hambatan ohm, alfa koefisien suhu hambatan jenis dengan satuan per derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Contoh dan penyelesaian soal. Suatu penghantar panjangnya 2 meter dipasang pada beda potensial 6 volt. Ternyata arus yang mengalir 3 ampere. Jika luas penampang kawat 5,5 kali 10 pangkat min 2 mm kuadrat, tentukan besar hambatan dan hambatan jenis kawat. Panjang L sama dengan 2 meter pada beda potensial sama dengan tegangan, sehingga V sama dengan 6 volt. Ternyata arus yang mengalir 3 ampere, I sama dengan 3 ampere. Jika luas penampang kawat, itu lambangnya A, 5,5 kali 10 pangkat min 2 mm persegi, satuannya belum internasional, oleh karena itu kita ubah menjadi sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat min 6 meter persegi, sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 8 meter persegi. Ditanya, oh ternyata 2. Besar hambatan berarti R sama dengan titik tanda tanya, dan hambatan jenis kawat berarti adalah Rho sama dengan titik tanda tanya. Kita jawab. Untuk mencari R, kita dapat menggunakan hukum Ohm ya, yaitu P sama dengan I dikalikan dengan R, dengan V adalah 6, I sama dengan 3, kalikan R sehingga menghasilkan R sama dengan 2 ohm. Kemudian sekarang untuk mencari hambatan jenis kawat penghantar, itu dapat menggunakan persamaan R sama dengan Rho dikalikan L per A. R yang udah diperoleh tadi 2 sama dengan Rho dicari L 2 dibagi
A 5,5 kali 10 pangkat min 8, sehingga ini bisa kita coret menghasilkan Rho sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 8 dengan satuan ohm meter. Dua buah kawat penghantar terbuat dari bahan yang sama. Panjang kawat pertama sama dengan 2 kali panjang kawat kedua. Sedangkan jari-jari kawat kedua sama dengan 2 kali jari-jari kawat pertama. Jika hambatan kawat pertama 40 ohm, tentukan besar hambatan kawat kedua. Ya. Perlu digarisbawahi pada soal ini adalah terbuat dari bahan yang sama untuk kedua kawatnya. Artinya adalah Rho-nya sama, sehingga karena bahannya sama, Rho 1 sama dengan Rho 2. Panjang kawat pertama sama dengan 2 kali panjang kawat kedua. Berarti L1 sama dengan 2L2. Sedangkan jari-jari kawat kedua sama dengan 2 kali jari-jari kawat pertama, sehingga R2 sama dengan 2R1. Jika hambatan kawat pertama adalah 40 ohm, tentukan besar hambatan kawat kedua. Berarti R1 sama dengan 40 ohm. Ditanya R2 sama dengan tidak katanya. Oke, kita jawab. Pada kasus ini terdapat 2 keadaan. Oleh karena itu kita menggunakan perbandingan sehingga menjadi lebih sederhana dalam menyelesaikan soal ini. Perbandingan yang digunakan adalah sesuai dengan yang ditanyakan. Di sini pertanyaannya tentukan besar hambatan kawat kedua. Berarti kita menggunakan rumus R sama dengan Rho dikalikan L per A. Ini kita gunakan rumus ini. Kita bandingkan. Berarti menjadi R1 per R2 sama dengan Rho 1 kalikan L1 per A1 dibagi Rho 2 kalikan L2 dibagi dengan A2. Oke. Nah, pada kasus ini Rho 1 sama dengan Rho 2 sehingga bisa kita coret. Kemudian untuk R1 40 dibagi dengan R2 ditanyakan sama dengan L1 2 L2 dibagi A1. A adalah luas penampang. Diketahui jari-jari, artinya luas penampang yang dihitung berupa luas lingkaran. Luas lingkaran, oke. A untuk bentuk lingkaran itu adalah A sama dengan πr kuadrat, ya. Sehingga di sini menjadi πr 1 kuadrat dibagi dengan L2. L2 berarti L2 dibagi πr2 kuadrat. Jelas ya? Nah, untuk yang sama kita coret. Artinya L2-nya bisa kita coret. Oke, tuh. Nah, selanjutnya adalah 40 dibagi dengan R2 sama dengan
2 dibagi dengan R1 kuadrat. R1 kuadrat berarti tetap R1 kuadrat dibagi dengan L2 berarti ini tadi sudah ya, berarti 1 dibagi dengan R2 2R1 dikuadratkan sama dengan 2 per R1 kuadrat dibagi 1 per 4R1 kuadrat sama dengan, kita coret, menghasilkan 40 per R2 2 per 1 ya, 2 per 1 dikalikan 4 per 1 40 per R2 sama dengan 8 40 sama dengan 8R2 sehingga menghasilkan R2 adalah 5 ohm. Sebuah termometer hambatan logam memiliki hambatan 60 ohm. Sewaktu dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur dan memiliki hambatan 80 ohm. Sewaktu dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih. Tentukan suhu yang ditunjukkan termometer tersebut ketika hambatan logam bernilai 65 ohm. Ini adalah kasus pengaruh suhu terhadap hambatan alat penghantar. Pada soal ini ada beberapa besaran yang tidak diketahui. Namun kita bisa melihat dari fenomena yang diberikan. Sebuah termometer hambatan logam memiliki hambatan 60 ohm. Diketahui R0 sama dengan 60 ohm sewaktu dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur. Berarti T0 sama dengan 0 derajat Celcius dan memiliki hambatan 80 ohm sewaktu dicelup ke dalam air yang sedang mendidih. RT1 sama dengan 80 ohm sewaktu dicelupkan ke dalam air yang mendidih. Air yang mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Melebur itu 0 derajat Celcius. TT1 sama dengan 100 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah ditanya, tentukan suhu yang ditunjukkan termometer tersebut ketika hambatan logam bernilai 65 ohm. Tentukan suhu yang ditunjukkan termometer tersebut ketika hambatan logam bernilai 65 ohm. Berarti TT2 sama dengan titik-titik tanda tanya ketika RT2-nya sama dengan 65 ohm. Oke. Kita jawab. Dari soal dapat terlihat bahwa untuk es melebur itu 0 derajat Celcius ya. Dan untuk air yang mendidih itu 100 derajat Celcius. Kita bisa mendapatkan delta R itu sama dengan RT 1 min RT 0 sehingga 80 min 60 sama dengan 20 ohm. Untuk delta T nya sama dengan TT1 min T0 sama dengan 100 min 0 menghasilkan 100 derajat Celcius. Dari sini kita gunakan persamaan delta R sama dengan
R0 kalikan alfa kalikan delta T. Delta R 20, R0 nya 60, alfa kalikan 100, sehingga menghasilkan coret-coret 2/600 sama dengan alfa. Alfa sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 3. Kita beri kesatuan 3,3 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan menghitung suhu yang ditunjukkan ketika hambatan logamnya bernilai 65 ohm. Delta R sama dengan R0 dikalikan dengan alfa dikalikan delta T. Jadi alfa yang sudah kita temukan kita masukkan ke sini. Delta R di sini adalah yang ini ya, R T2 min R0 sama dengan R0 kalikan alfa kali delta T. RT2 nya 65 min R0 nya 60 sama dengan 60 kali 3,3 kali 10 pangkat min 3 kalikan delta T. 5 sama dengan 60 kali 3,3 kali 10 pangkat min 3 kali delta T, sehingga delta T sama dengan 5 dibagi 60 kali 3,3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 25,25. Kita bulatkan 25,3 derajat Celcius. Delta T sama dengan T T2 min T0. Delta T nya 25,3 sama dengan T2 min 0, sehingga T2 sama dengan 25,3 derajat Celcius. Udah ya? Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya dengan mudah untuk kasus yang lain terkait dengan hambatan listrik. Good luck!